ada 3 pihak yang dijamin oleh Allah, Allah akan tolong. Dan salah satunya adalah an-nakih alladzi yuridul afaf. Orang yang nikah, berhenti sampai situ ternyata enggak. Orang yang nikah yang ingin menjaga kemuliaan. Jadi ada peran amalan hati di sana, ada peran keikhlasan, ada peran hati yang ingin tunduk kepada Rabbul Alamin, hati yang nggak mau jatuh ke dalam kemaksiatan. Itu yang akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan berarti, sekali lagi, dicukupkan pasti dikayain secara materi, secara finance, secara angka. Bukan itu. Tapi yang tertinggi justru kita diberikan kekayaan hati lebih lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gina nafas, kebesaran jiwa, lalu kecukupan secara hati. Karena itu inti. Ini hal yang sangat amat prinsip. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya dengar kajian dari salah satu ulama Masjid Nabawi, namanya Syekh Saleh Al-Suhaimi, ulama senior di kota Nabi SAW. Beliau mengatakan mayoritas masalah dan problematika rumah tangga, khususnya yang tidak terpecahkan dan akhirnya berakhir ke divorce, itu karena tidak menjadikan agama sebagai kriteria utama pada saat menikah. Mayoritas kehancuran bahtera rumah tangga itu karena nggak lihat sisi ini. Saya Akhwat, umur 21. Saya tipe orang yang introvert. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan jodoh sedangkan saya hanya sedikit memiliki teman? Jodoh itu bukan sedikit atau banyak teman, tapi deket apa jauhnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Simple aja. Aisyah itu teman mainnya siapa sih? Anak usia 6 tahun, tapi yang maju ke beliau adalah manusia terbaik di dunia, Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan yang harus Anda pikirkan. Kita ini sekarang lebih banyak ngandelin otak, logika, terus effort secara fisik, lupa ngetuk pintu langit, minta kepada Rabbul Alamin, lalu perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tahu ada ratusan atau mungkin ribuan sekarang, ribuan akhwat di pondok gak kenal satupun laki-laki, lalu dilamar oleh laki-laki yang datang ke pondok tersebut. Itu banyak. Dia gak punya siapa-siapa, tapi dia fokus kepada zikrullah, dia fokus dengan kitabullah, dia fokus dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang paling afdal. Jadi ini yang kadang-kadang dilupakan banyak pihak. Jangan andalkan network kita, andalkan keluasan Allah. Kan ada keluasan jaringan kita, andalkan keluasan Allah. Wallahu wasi', Allah maha luas. Makanya ayat ini yang kita angkat pada malam ini, agar kita semua kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan antara nikah yang syar'i. Yang jadi masalah kan banyak orang berpikir nikah syar'i itu apa sih yang dibayangin? Zat, nikah syar'i apa? Zat? Gue mau nikah syar'i itu apa? Dipisah, Ustaz. Dipisah. Pokoknya nikah syar'i dipisah. Nyokap gue nggak setuju kalau gue nikah syar'i. Maksudnya apa? Nyokap gue nggak setuju kalau nikah itu dipisah. Kita nggak perlu perdebatkan lagi. Tapi apakah itu inti dan satu-satunya kriteria nikah syar'i? Mana hubungan dengan Rabbul Alamin? Mana tauhidullah? Mana wallahu wasi'un alim? Mana inni lima anzalta ilayya min khairin fakir? Itu yang harus kita bangun, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Seperti yang Ustadz pernah bilang bahwa orang-orang yang berkualitas itu selektif, Ustadz. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang berkualitas, Ustadz? Bagaimana Ustadz caranya? Kalau yang ini juga mau dengar banget nih, Ustadz. Jawabannya ilmu, lalu amalkan ilmu tersebut. Itu dia tadi Mbak Andi nih jawabannya. Semoga mewakili. Cukup, Ustadz? Benar, nggak ada yang lain. Oke. No shortcut proses, Ustadz. Anda harus belajar, lo amalkan ilmu Anda. Semua orang sukses di bidang manapun demikian. Semua orang sukses di bidang manapun demikian. Antum pengen sukses dalam bisnis, antum ikut seminar si A, si B, si C, tapi nggak pernah mulai bisnis. Cuma dengar ngangguk. Anda kan jadi orang sukses? Enggak. Anda harus punya ilmu, lalu amalkan ilmu tersebut. Kasih waktu untuk demikian.